Tadi udah ada pertanyaan dari teman kita Adi dan juga Nia, ya. Adi bertanya, kalau di Kejadian 1 itu dikatakan bumi itu bulat, belum berbentuk, kosong, kenapa ada air? Begitu Adi ya. Seharusnya menurut pandangan Adi, kalau kosong itu ya kosong melompong, tidak ada apa-apa, lalu kenapa ada air? Dan teman kita Nia baru saja bertanya tentang Kolose 3:23 hubungan anggota rumah tangga. Apa makna ayat apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, yang lain apa pertanyaannya? Ada lagi? Tanya apa saja ya. Kayak Yulti itu. Nah ini teman-teman nih yang biasa WhatsApp aku langsung nih. Bagus, kalau mau nanya langsung disimpan aja untuk hari Kamis. Kayak Yulti kemarin nanya, betulkah Yesus itu nabi terakhir gitu ya? Nah itu kan sebenarnya enak kalau kita bahas di sini sebagai pertanyaan. Tapi aku yakin itu tugas kuliah itu pasti. Iya kan? Biar langsung dijawab aja itu pasti. Iya, Pak. Nggak mau mikir memang si Yulti ini ya. Ada lagi yang mau tanya apa saja? Salam Pak, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Oke, saya ini ayat saya apa? Saya tidak temukan tadi, tapi saya cari, tapi saya hanya ingat saja yang kayaknya Paulus atau di Matius itu yang mengatakan apa? Kayak ke manusia itu ke dia mau ada pasangan atau tidak itu pilihannya dia. Lebih baik tidak menikah gitu. Iya Pak. Iya, memang. Makanya kalian nggak usah mikir-mikir nikah. Oke, nanti kita bahas coba tentang Paulus, tentang yang lebih baik tidak menikah ya, tapi nggak masalah juga menikah, begitu ya. Apalagi? Oke, kita jawab dulu. Yang untuk saudara Adi. Siapa yang tahu jawabannya? Kita kan di sini sharing ya. Kenapa dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kenapa ada samudra raya padahal kosong? Bagaimana kita menjawabnya? Apa maksud bumi belum berbentuk dan kosong? Ini apa ini maksudnya? Gak ada yang tahu. Jadi selama ini baca kitab Kejadian asal lewat aja nih. Nggak pernah mau dicari tahu nih maknanya. Jadi gini nih, memahami kitab Kejadian, kemarin aku sudah memberikan juga pembelajaran tentang konteks historisnya. Ini bukan penciptaan saksi mata yang disaksikan langsung atau ditulis langsung, kan nggak mungkin ya. Misalnya Adi percaya siapa yang nulis kitab Kejadian? Selama ini yang Adi pelajari siapa? Musa. Tapi kan bukan Musa nggak melihat kejadian itu kan nggak mungkin, nggak ada. Nah, secara konteks historis sebenarnya ini ditulis para imam-imam saat pembuangan di Babel. Kita percaya Musa yang menulis, tapi bukan semua Musa yang menulis. Nah, itu yang pertama. Jadi maksud dari bumi belum berbentuk dan kosong bukan kosong melompong, melainkan kacau balau, tidak beraturan. Nah, itu terjemahan Ibraninya itu. Tohu wobohu. Nah, itu bahasa Ibraninya. Tohu wobohu yang artinya kacau balau atau tidak beraturan. Jadi sebenarnya sudah ada cuman masih dalam tidak beraturan dan kacau. Disitulah Allah membentuk ulang dunia ini. Jadi dengan material yang tentunya
Sudah ada. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang belajar teologi, memahami Kejadian 1 jangan kayak bim salabim, abrakadabra. Misalnya Allah hari pertama menciptakan ini, langsung jadi. Nggak mungkin. Alkitab bukan kayak gitu ya, bukan jadi kayak cerita sulap langsung jadi. Enggak. Ada konteks latar belakangnya. Sehingga yang mau dimaksudkan oleh penulis kitab Kejadian di sini, ini adalah kerajaan Yehuda yang diangkut ke Babel dan mereka hancur. Ya, Yerusalem dihancurkan Nebukadnezar, mereka ditawan, diangkut ke Babel dalam masa pembuangan, sehingga betul-betul kotanya Allah itu hancur. Tidak beraturan, kacau balau. Dari situlah nanti Allah memperbaikinya. Itulah maksud penulis Kejadian. Tapi disandingkannya dengan kisah penciptaan langit dan bumi. Jadi itu konteks historisnya. Tapi kalau Adi mau lebih teologis, ya jawab aja bahwa teks aslinya itu sebenarnya tidak beraturan, ya tohu woboh, bukan kosong, nggak mungkin kosong melompong. Makanya langsung ada samudera raya, sudah ada. Ya, air itu kan sebagai sumber kehidupan, gitu ya. Jadi di situ samudera raya atau adanya air untuk menyatakan sumber kehidupan, gitu di. Bisa ya? Terima kasih ya Pak ya. Oke, jadi memang Adi harus banyak belajar konteks historisnya. Nih, aku ada satu buku yang membahas kitab Kejadian dari konteks historis nih. Tafsir kontekstual Oikomenes ya, Kejadian pasal 1 sampai 11. Adi, ya ini memang harus dibeli ya dia. Nanti kalau ada rezeki bisa dibeli, di situ bagus sekali tafsirannya, penjelasannya. Gitu. Tapi kalau Adi pun mau menafsirkan bahwa penciptaan memang kisah Allah yang begitu hebat, maha kuasa menjadikan langit dan bumi, nggak ada masalah. Untuk menyatakan kehebatan Allah itu nggak ada masalah. Bukan berarti salah tafsir, bukan. Bisa. Oke. Pak, Ya. mau ini Pak. Saya pernah baca juga tentang kisah penciptaan. Di situ kan ada beberapa penafsir yang berkata begini. Yang pertama, kenapa bumi kacau balau? Ya. Karena waktu itu saat malaikat jatuh, malaikat kita, malaikat yang membangkang dengan Allah. Di situ terjadi peperangan sehingga bumi yang diciptakan Allah dengan begitu teratur jadi kacau balau. Terus yang kedua, ada tafsiran yang kedua gini Pak. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan manusia yang lebih dulu daripada Adam dan Hawa. Sehingga manusia ini hidup tidak berkenan di hadapan Allah dan Allah memusnahkan mereka dan diciptakan lagi Adam dan Hawa, Pak. Sehingga pada saat Allah baru menciptakan langit dan dikatakan di Kejadian 1 itu sudah ada kehidupan sebelum itu, Pak. Tetapi dikacau balaukan. Itu menurut Bapak bagaimana? Kalau kita menganggap itu sebagai referensi di luar Alkitab, menarik pasti ya, penjelasannya menarik. Tapi terlalu liar, sangat terlalu liar. Karena kita percaya manusia pertama itu Adam. Dan Alkitab langsung mengkonfirmasi manusia pertama Adam, dikonfirmasi juga oleh silsilah Yesus Kristus. Jadi itu terlalu liar. Mungkin dia mengambil cerita-cerita tafsiran legenda dari bangsa asing juga nggak ada masalah. Itu tafsiran kedua. Tafsiran pertama, malaikat jatuh pun terlalu jauh ya, karena tidak ada Alkitab menceritakan tentang peperangan di surga malaikat dengan iblis, nggak ada juga. Tapi memang kalau dibilang Allah menciptakan duluan surga baru bumi, aku masih lebih setuju. Ya, jadi memang harus ada Allah dulu, kerajaan di surga, baru dia ciptakan bumi. Itu aku masih lebih setuju. Tapi karena dibilang malaikat jatuh karena memberontak di surga, ya apa ya, bisa sebagai kekayaan tafsiran yang seperti aku jelaskan, baik, tapi untuk dijadikan pendirian teologi kita kayaknya sulit, baik. Ya, karena terlalu liar kali gitu, baik. Berarti Allah menciptakan yang kacau balau nih, Pak. Kacau balau. Bukan kacau balau. Belum teratur ini ada maksud Allah begitu, Pak. Betul, betul. Nah, kita nggak tahu tuh sampai di mana kacau balau itu. Karena yang kubilang tadi tafsirannya mengambil dari background kerajaan Yehuda yang sudah hancur. Gitu.
Ya. Siap. Makanya secara simpelnya kita bilang ini hanya soal penciptaan Allah yang begitu hebat kan. Bisa langsung menciptakan terang, langit, tapi nggak ada masalah dengan tafsiran. Tapi itu terlalu sederhana. Jadi harus kita tahu konteks historisnya. Oke ya. Pertanyaan Nia, Kolose 3:23. Kamu tahu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ya, Nia, konteksnya ini judulnya kan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ada istri yang harus tunduk sama suami, ada suami yang harus mengasihi istri, ada anak yang harus mentaati orang tua. Ya, lalu diulang lagi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, ayat 22 lah kuncinya Nia untuk menjawab pertanyaanmu. Hai hamba-hamba. Jadi setelah membahas istri, suami, anak, di dalam rumah tangga itu biasanya ada budak. Budak itu hamba. Dan pada konteks ini, orang Kristen itu bekerja sama orang lain diperbudak. Tetapi Paulus, penulis Kolose, memberikan surat ini untuk menguatkan mereka supaya walaupun tuanmu bukan orang percaya, orang kafir, bukan orang Kristen, kau harus mentaati tuanmu. Nah, orang-orang di Kolose yang Kristen udah jadi budak mikir nih, buat apa? Buat apa kita kerja sama orang kafir? Gak ada gunanya gitu loh. Lebih bagus kita pergi, kita memberontak. Oh jangan, inilah dia jawabannya 23 nih ya. Karena apapun yang kamu perbuat, itu bukan untuk menyenangkan dia, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu imanmu. Gitu ya. Jadi ini untuk yang hambanya, hamba, budak. Yang pada masa itu memang orang Kristen banyak diperbudak, dipekerjakan di satu tempat begitu. Jadi Paulus menguatkan mereka supaya jangan mengeluh dalam mengerjakan itu walaupun kalian budak, tetapi lakukan itu semua untuk Tuhan. Nah, ini sering dipakai anak-anak muda kalau dalam pekerjaan sekarang ya. Misalnya dimarahi bos di kantor gitu ya. Misalnya dikasih kerjaan sampai lembur, langsung kita ambil ayat ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Bisa juga, tapi sesuai konteks Alkitab, maka kau menganggap dirimu budak ya, budak perusahaan ya. Budak perusahaan. Boleh juga, nggak apa-apa. Bisa. Jadi gitu nih ya. Ini untuk hamba, budak. Gitu. Tapi kan ya konteks sekarang kita nggak punya budak lagi. Yang ada hanya istri, anak, sama suami. Konteks budak kan udah nggak ada. Makanya konteksnya ini udah beda dengan konteks kita di zaman sekarang. Bisa nih ya? Bisa, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya yang lebih baik tidak kawin. Iya, Pak. Yang Itu Paulus itu, bukan Matius. Oh, iya, iya. Tunggu, 1 Korintus 7 kalau nggak salah. Buka 1 Korintus 7 ayat 7. Ini disertasiku ini. Kawin-kawin, cerai-cerai, itu disertasiku tuh. Dikatakan Paulus begini, 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia yang lain, karunia itu. Baru dibilangnya, ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Paulus ini sesuai sejarah, banyak yang bilang menikah, banyak juga yang bilang tidak menikah. Kemarin ini sempat jadi pro kontra. Kenapa ada yang bilang dia menikah, walaupun nggak ada teks Alkitabnya, sama sekali nggak ada? Karena Paulus ini orang Farisi. Farisi itu ketat sekali dengan hukum-hukum, dan biasanya di usia dia itu udah wajib nikah. Itu pendapat orang yang bilang Paulus itu menikah. Tapi kebanyakan orang Kristen mengakui Paulus tidak menikah. Dia mengikuti jejak Yesus. Ya, Yesus tidak menikah. Tetapi ada juga yang bilang Paulus menikah di tengah jalan setelah dia pindah iman jadi Kristen, diceraikan istrinya. Karena istrinya tidak mau mengikut imannya. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, makanya Paulus bisa menasihati tentang perkawinan ini mungkin karena dia mengalami juga secara langsung. Maksud dia tidak kawin, ini jangan salah mengerti ya. Kenapa dibilang Paulus lebih bagus tidak kawin?
Karena hidupmu fokus untuk pelayanan kepada Tuhan. Tidak kawin itu bukan berarti bebas, macarin anak orang, nggak ada status gitu ya. Suka-suka kita ya kan? Bukan. Fokusmu itu untuk melayani Tuhan. Dan inilah yang diambil oleh saudara kita umat Katolik. Ya kan, pastornya kan nggak menikah. Nah, kawin nggak ada masalah, kata Paulus. Kalau memang kau penuh dengan hawa nafsu, justru bagus kalau kau kawin. Tetapi orang yang udah menikah pikirannya terbagi. Tidak mungkin 100% fokus sama pekerjaan Tuhan. Karena mikirin anak istri. Nggak mungkin. Siapa orang yang udah menikah mau fokus pelayanan terus setiap hari? Oh, diusir istrinya dari rumah. Nggak mungkin ya. Tapi kalau pastor, itu memang hidupnya hanya untuk Tuhan, dia nggak kemana-mana lagi. Nah, jadi itu nggak ada masalah ya. Makanya selalu saya bilang, menikah itu panggilan, bukan keharusan. Jadi kalau kalian dipaksa menikah oleh orang tua karena usia, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan jodoh kalian, itu hanya paksaan untuk menikah. Menikah itu panggilan, bukan karena usia, bukan karena dipaksa orang tua. Jadi kalaupun nanti umur kalian 38 tahun belum menikah, derita loh, ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Wih, ini yang mau nikah nih. Oh, bukan ya, salah. Gimana, yuk. Cindy, Pak, mau bertanya. Loh, Cindy Ayun dulu kan? Iya, Pak. Saya mau bertanya di dalam Lukas pasal yang ke-20, Pak. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Situ tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Nah, di ayat 41 di situ mengatakan bahwa tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Nah, ini yang membingungkan, Pak. Ini kira-kira Mesias ini adalah anak Daud atau bagaimana? Saya kurang paham. Ya, Yesus anak Daud karena memang dia keturunan dari silsilah Daud ya, dari keturunan Daud, Salomo ya, nanti sampai ke Yusuf, memang betul. Tetapi ini yang dikutip ini Cindy itu dari Mazmur. Coba Cindy lihat referensinya di bawah Alkitab. Alkitabnya Alkitab buku nggak atau Alkitab handphone? Buku, Pak. Itu ayat 42-nya itu kan Yesus ngutip Mazmur. Coba, dari Mazmur berapa ditulis di situ? Ayat 42-nya itu. Mazmur 110, Pak. Ayat yang pertama. Iya, Mazmur 110. Jadi Yesus mengutip itu sebenarnya. Mazmur 110 ayat. Nah, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, tengok tuh ya. Ada dua kata yang langsung berbeda. Demikian firman Tuhan, pasti itu Allah Yahweh maksudnya, perjanjian lama. Kepada Tuanku. Siapa Tuanku itu? Nah, kalau ini diterjemahkan ke bahasa Yunani kan Kyrios. Kyrios itu di perjanjian baru selalu menunjuk Yesus. Ya, duduklah di sebelah kananku. Ku-nya huruf besar ya. Kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi memang ini Daud kayak seperti mendapatkan penglihatan atau wahyu bahwa dari keturunan dialah, dia kan raja di sini ya, dari keturunan dia akan ada imam besar yang akan menggantikan dia sebagai pemegang tonggak kerajaan Yehuda. Makanya Yehuda itu kan singa ya, singa Yehuda. Jadi dari sini seperti nubuatan dan ini digenapi oleh Yesus di ayat yang tadi. Jadi Daud itu adalah nenek moyang Yesus, tetapi dia lebih rendah daripada Yesus. Karena Yesus yang Mesias, bukan dia. Nah, itu maksudnya. Ini kalau nggak salah sudah pernah aku jelaskan ini di mana ya. Nanti aku kasih linknya kepada Cindy ya. Jadi ini tentang penobatan Raja Imam, yaitu Yesus yang menggenapi dirinya sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Dia dari keturunan Daud, dan dia lebih besar daripada Daud. Gitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Lagi?
Saya, Pak. Oke, Di. Ya udah. Saya Kak, Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau kita melihat kan dari perjanjian, ada perbandingan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita melihat salah satunya adalah mujizat-mujizat. Kalau kita melihat membedakannya itu, mujizat-mujizat itu terjadi di dalam perjanjian lama sebagai nubuat yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Menurut pandangan Pak, apakah karunia-karunia seperti itu masih berlaku atau masih relevan di dalam dunia kita kekristenan sekarang? Contohnya kalau kita melihat kan ada yang masih bilang saya turun naik surga, kan aku kan sering nonton YouTube juga, sering nonton khotbah kan ada, tapi kita nggak usah ngomong orangnya di sini kan Pak. Katanya aku baru turun naik surga gini, seminggu sekali 2 kali gitu. Aku pun hal-hal seperti itu, aku pun agak heran-heran percaya dan enggaknya. Makanya saya mau nanya ke Pak, apakah hal-hal seperti itu, penglihatan-penglihatan seperti itu masih sangat relevan untuk kita orang-orang Kristen sekarang atau enggak? Oke, ini pertanyaan klasik nih. Pertama, orang yang paling sering ngomongin mujizat, coba tanya. Pasti dia nggak tahu mujizat-mujizat di perjanjian lama dan perjanjian baru. Yakin aku. Karena taunya hanya mujizat Yesus kan. Selalu mau mencontoh Yesus. Tumpang tangan lah, ya kan, segala macam lah. Sekarang coba kita lihat, perjanjian lama banyak nggak mujizat? Nggak banyak loh. Bahkan kalian bisa dengan cepat menghafal. Di luar tulah Mesir, itu jangan kita bilang mujizat ya, itu memang pekerjaan Allah, 10 tulah Mesir. Apalagi mujizat yang ada di perjanjian lama? Sedikit sekali. Coba ada yang tahu nggak? Sedikit kan? Bingung kan kita? Karena otak kita kalau ngomong mujizat selalu langsung Yesus. Nah itu dia. Perjanjian lama itu paling apa? Nabi Elia. Itu kalian harus ingat. Itu kan mujizat. Ya kan? Nabi Elisa. Kan dia banyak juga buat mujizat. Hanya 2 nabi ini loh nih. Yang lain tuh nggak ada buat mujizat. Ya kan? Nah, mujizat yang dilakukan Yesus pun Nabi, itu harus melihat dari konteks yang ada pada zaman itu. Dan tujuannya. Tujuan mujizat yang dilakukan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan menyatakan diri dia sebagai Tuhan, Mesias. Itu adi tujuan utama. Selanjutnya setelah Yesus nggak ada, murid-murid pun melakukan mujizat. Tujuannya untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kita perlu tahu dulu basicnya ya. Makanya ketika ada orang lumpuh di bait suci, Petrus Yohanes mau masuk, dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Selalu fokusnya itu adalah pemberitaan Injil dan nama Yesus. Pertanyaanku, ngapain gereja yang umatnya sudah kenal Yesus, yang udah tahu Alkitab, perlu lagi kita kasih mujizat-mujizat? Bagiku enggak. Jadi Adi, kalau di dalam dunia teologi ada 2 bagian. Yang percaya masih ada mujizat namanya continuism. Continue, masih berlanjut. Kalau yang kedua, cessationism. Mujizat hilang sama sekali. Udah nggak ada. Nah, Adi boleh tanya orang lain, mungkin masih ada yang merasakan continue. Mujizat itu masih ada. Tetapi kadang-kadang. Nggak kayak zaman Yesus dan Rasul. Tapi kalau Adi nanya aku pribadi, aku cessationism. Mujizat udah nggak ada. Itu kalau aku pribadi. Karena bagiku, semua pekerjaan Yesus dan Rasul udah nggak pernah lagi terjadi di zaman sekarang. Coba aja cari, mana? Cobalah suruh bangkitkan orang mati. Kalau bisa dia. Nggak bisa kan? Nah, jadi Adi mau percaya masih ada mujizat pun, nggak ada masalah. Adi berpegang bahwa nggak ada lagi mujizat atau cerita-cerita bohong naik turun surga, peganglah pendirian itu. Dan kalau Adi tanya sama aku, ya aku jelas nggak percaya lah.
ada orang naik turun surga, nggak percaya sama sekali. Itu nggak ada pemikiran basic Alkitabnya juga nggak ada itu. Ya, jadi itu hanya fenomena untuk bikin jemaat merasa wow aja itu, padahal nggak ada apa-apanya itu isinya, nggak ada. Gitu Jadi dengan keadaan zaman sekarang, kita melihat bahwa bukan mujizat yang paling diperlukan, tetapi pemberitaan Injil yang paling utama. Yesus kalau mau menyembuhkan orang sebentar, ya kan? Cuman kalau mau menobatkan orang percaya, betapa sulitnya itu dilakukan. Maka tugas kita memberitakan Injil. Jadi kalau aku nggak percaya ada yang mujizat. Oke? Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi satu nih, Pak. Oh, boleh. Oke. Jadi kalau kayak kita melihatkan, Pak, di dalam kejadian itu, setelah Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel kan. Jadi setelah Kain membunuh Habel, di pasal-pasal berikutnya kan, kalau kita baca dengan teliti kan udah jadi bingung kita. Karena udah tiba-tiba keluarnya orang-orang yang lain yang tidak pernah diceritakan di pasal-pasal sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, dari manakah orang-orang itu? Terjadi perkawinan antara mana dengan manakah? Sehingga ada orang-orang itu, maksud saya. Ini ada dua jawabannya nih. Jawaban liberal, menyambung cerita dari Bayu nih tadi, yang tentang penciptaan manusia sebelumnya, bahwa memang di Taman Eden, Allah itu menciptakan bukan hanya satu, tetapi sudah banyak manusia yang diciptakannya langsung dari debu tanah, tetapi yang difokuskan Alkitab diambil satu, namanya Adam dan Hawa. Padahal sudah banyak sebenarnya. Tetapi diambil contoh, Adam dan Hawa. Ini jawaban liberal nih. Ini dipegang beberapa sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia juga nih. Jadi mereka nggak akan mengakui Adam dan Hawa ini manusia pertama, tetapi mereka mengakui Adam dipilih sebagai nama untuk menunjukkan kualitas manusia. Nah, jadi kalau jawaban liberal artinya sudah banyak manusia berarti mereka lah yang saling berhubungan seks melahirkan anak. Jadi Kain dan Habel pun bukan dua orang anak saja, udah banyak sebenarnya. Nah, jawaban kedua ini yang paling banyak dipegang oleh sekolah tinggi Injili karismatik juga. Apa itu? Dari mana manusia setelah Kain dan Habel sudah dibunuh Kain, Adam itu memiliki anak perempuan nanti lihat di Kejadian pasal 5. Ya, dia bukan hanya Kain dan Habel anaknya, setelah itu nanti incest. Nah, ini jawaban yang terkenal. Ya, incest itu hubungan sesama saudara, keluarga ya. Kejadian pasal 5 mana ini ayat? Oh, udah mati sih Adam. Sorry, bukan Kejadian pasal 5. Kayaknya pasal 5 ayat yang keempat itu, Pak. Nah, iya. Umur Adam, ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Nah, dikatakan ada anak perempuan kan? Jadi memang akhirnya banyak manusia dan selanjutnya ya hubungan saudara abang adik. Bahkan bisa dengan Hawa mainnya, anak Adam yang cowok. Untuk kembali melahirkan anak yang begitu banyak. Jadi incest, hubungan saudara, sehingga banyak manusia. Adi jangan langsung mikir, incest kan nggak boleh, hubungan saudara kan nggak boleh. Itu zaman kita. Zaman mereka belum ada hukum, belum ada budaya. Ya kan? Jadi suka-sukanya. Dan itu dikatakan adalah jalan Tuhan untuk memperbanyak manusia gitu. Jadi itu incest ya, karena hubungan saudara sehingga banyak manusia selanjutnya. Saya. Terima kasih Pak Gembala. Oke. Ada lagi kah? Saya Pak. Wih, Adi Beno luar biasa Adi. Ya Adi. Yang ingin saya tanyakan itu Pak di Kisah Rasul pasal 5 mengenai Ananias dan Safira Pak. Ya.
di situ ketika saya baca ayat ini itu ada kebingungan atau mungkin saya kurang paham. Di situ ceritanya Ananias dan Safira menjual sebidang tanah lalu mempersembahkan di depan kaki-kaki Rasul. Nah di situ Pak, ketika Petrus berkata bahwa Ananias, pada ayat yang ketiga Pak, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan lanjut ayat yang keempat itu Pak. Nah di situ yang saya bingung di sini, di ayat yang kelima itu Pak, ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maksudnya yang ingin saya tanyakan di sini, kan Ananias dan Safira ini merupakan jemaat mula-mula kan Pak? Iya. Nah, itu maksudnya kenapa ketika mereka melakukan kesalahan tersebut mereka langsung mati? Di sini maksudnya seolah-olah kasih itu seperti tidak ada apa atau bagaimana Pak? Maksudnya karena hanya mereka tidak mempersembahkan semua hasil penjualan tanah mereka langsung mati begitu Pak. Maksudnya apakah tidak ada pengampunan dari Petrus atau kasih itu di mana Pak sehingga mereka bisa langsung mati? Ya, kan ini kan konteksnya cara hidup mula-mula ya, yang dimana Roh Kudus ada pada ke-12 Rasul setelah mereka Pentakosta, ya kan, berbahasa roh, baru orang-orang gereja itu berkumpul. Ya, ini suatu hal yang baru, Adi, itu yang baru. Kalau sekarang pendeta ditipu gitu nggak akan mati kok jemaat. Nggak mungkin jemaatnya langsung mati, ditipu nggak. Ya, jadi makanya banyak jemaat menipu pendeta ya, karena nggak mati mereka. Makanya kisah ini untuk nakut-nakuti jemaat bisa nih, kisah Ananias dan Safira. Jadi ada yang perlu diketahui, cara hidup jemaat mula-mula dari pasal 4, mereka itu memberikan seluruh hartanya. Ya, cara hidup mereka itu mempunyai tanah dan memberikan semua itu untuk pelayanan para rasul. Nah, Ananias dan Safira ini adalah orang yang sangat kaya, yang terkenal, ya. Dia memiliki sebidang tanah, tetapi dia mau mengambil pamor. Adi, tahu pamor? Supaya dibilang baik, supaya dibilang melayani Tuhan. Wih, gila, dia orang kaya, tapi dia memberi dengan baik. Dan Adi harus tahu konteks cerita ini kalau kita tafsir. Ananias dan Safira adalah orang kaya yang sangat sombong. Nanti aku kasih tahu kenapa tafsirannya begitu. Jadi karena mereka ingin mencari nama supaya dipuji-puji, karena mereka memberikan harta mereka orang yang cukup kaya di kalangan jemaat mula-mula, tapi mereka ngasihnya setengah. Dengan niat supaya dipuji, gitu loh. Dan Roh Kudus itu tahu, ya, yang ada di dalam Petrus. Petrus ini kan penuh dengan mujizat dia ya. Dia tahu tentang kebohongan ini, dan kuasa iblis untuk mencari nama tetapi dengan memberikan setengah. Karena kekayaan dia sebenarnya lebih banyak daripada jemaat mula-mula lain. Sehingga setelah itu dia mati langsung ketika berbohong. Ini bukan soal kasih, Adi. Tetapi peringatan dari Roh Kudus dan Tuhan untuk memperingatkan jemaat mula-mula untuk melayani Tuhan dan memberi harus dengan segenap hati. Jadi bukan soal kasih Tuhan harus mengampuni dia, tapi peringatan Tuhan. Supaya jangan ada Ananias dan Safira yang berikutnya. Jangan dicontoh orang seperti ini. Aku lanjut ya, Adi. Kenapa dia orang kaya, terkenal, tapi sombong? Coba Adi lihat. Ayat ayat 6-nya. Setelah mati nih. Si Ananias kan? Ya. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ya. Orang kaya, banyak harta, tapi nggak ada yang merhatiin. Nangkap nggak maksud aku? Nggak ada dibikin acara, nggak ada orang yang berduka, nggak ada orang yang menangis. Langsung dibawa, langsung dikubur. Nggak ada yang peduli. Kenapa? Ananias dan Safira adalah orang kaya yang tidak peduli sama tetangga dan jemaat mula-mula. Dia sombong. Makanya orang nggak ada yang nangis. Baca teksnya sampai habis, nggak ada yang nangis. Padahal dalam budaya Yahudi, biasanya kalau setiap orang atau saudara meninggal, ditangisi dulu beberapa hari. Ya kan? Setelah dikubur baru ditangisi. Misalnya Yakub ya. Yakub itu meninggal 40 hari loh ditangisi. Karena ini orang yang berjasa, orang hebat gitu loh. Orang besar.
Sehingga dari situ Adi tahu memang sifat dan hati Ananias dan Safira ini jahat. Ya, jadi Adi jangan lihat pengampunan dan kasihnya, tetapi lihat peringatan dan hukuman Tuhan supaya jangan lahir Ananias dan Safira yang baru di gereja. Makanya kalau mau ngasih Tuhan jangan nipu-nipu, gitu dia. Bisa dia? Boleh Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi siapa itu yang mau nanya? Saya, Pak. Iya, ya. Baik, Pak. Pak, di sini saya mau tanya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, firman ini sering dipakai orang kalau misalnya tentang keturunan begitu. Misalnya tetangganya tidak ada keturunan begitu, mereka sering pakai firman ini, beranak cuculah dan penuhilah bumi, Pak. Pernah ada teman saya yang tanya saya langsung jawab saja, ya penduduk Indonesia terlalu banyak. Jadi saya bilangnya ya cukup satu saja. Jadi ginilah memang kelemahan kita orang Kristen ya. Makanya penting sekali pendalaman Alkitab. Kenapa? Kita orang Kristen jemaat awam ini, baca Alkitab itu hanya lihat ayatnya langsung dicomot. Loh kan ini ayat 28 ini, konteksnya apa? Konteksnya masih manusia, Adam dan Hawa. Oh, manusianya nggak ada, ya memang harus beranak cucu dia. Kalau di bumi sekarang zaman kita udah 7 miliar. Anak bukan menjadi tujuan pernikahan. Enggak. Hati-hati kita ya. Makanya aku sering ribut sama orang-orang yang selalu meninggikan adat budaya ya. Di orang Batak, kalau nggak punya anak cowok, itu dianggap terkutuk. Iya. Boro-boro hanya nggak punya anak. Harus hanya cowok. Nah, konteksnya memang nggak ada manusia pada zaman itu. Kalau kita mengambil tafsiran manusia pertama, Adam dan Hawa. Orang nggak ada apa-apa, ya tugasnya harus beranak cucu. Kalau di konteks itu dimasukkan ke zaman sekarang nggak cocok. Manusia udah terlalu banyak. Jakarta udah padat sekali, gitu kan ya. Makanya tujuan pernikahan bukan anak. Aku selalu bilang di dalam pra-konseling pernikahan. Tujuan kalian bukan anak. Mau disuruh orang tua harus cepat-cepat punya anak. Bukan itu tujuannya. Bukan. Tujuannya adalah melakukan pekerjaan Allah bersama-sama, suami dan istri. Jadi itu memang kita harus memberikan penjelasan niat. Terutama kepada orang-orang yang kuat adatnya, khususnya di pedalaman, ya mereka pasti nggak terima. Karena mereka nggak mau belajar Alkitab. Padahal Alkitab harus ditafsir sesuai konteksnya. Jangan hanya diambil-ambil gitu. Ya kan? Nggak cocok. Ya, jadi bilang sama dia, konteksnya berbeda. Manusia udah terlalu banyak. Ya, gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke? Ada lagi? Ya, Pastor. Oke, Fazli. Ini saya mau nanya Matius 13 ayat yang 57, Pastor. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi pertanyaan itu, Yesus nih kan kalau di Kristen anggapnya Tuhan kan, tapi di sini kan nabi gitu, Pastor. Oh, jadi gini, Fazri, konteks di dalam Matius yang Fazri baca itu memang adalah konteks bagaimana Yesus hadir sebagai pembawa berita Allah, firman Allah. Dia akan mengajar, ya, dia memberitakan kerajaan Allah. Nah, bagi umat Yahudi, Fazri, seseorang guru atau rabi yang membawa pesan atau berita Allah itu dianggap nabi, Fazri. Gitu. Karena bagi Yahudi Tuhan itu ya satu, Allah, YHWH. Nggak mungkin Yesus langsung mengaku dirinya di situ Tuhan, Fazri, nggak mungkin. Ya, dilempari batu dia pasti. Ya. Makanya nanti ada teks-teks yang juga jelas bahwa Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan secara implisit.
Tapi kalau teks yang Basri baca, memang seorang nabi dibenci di kampung sendiri itu, dari zaman perjanjian lama, tidak ada nabi yang dihormati di Israel. Ya, teman-teman juga yang udah belajar harus paham ini ya. Tidak ada nabi-nabi yang dihormati di perjanjian lama. Yeremia dibuang juga dia ke Perigi ya, apa Perigi namanya dia, yang ke bawah-bawah itu. Dimasukkan ke penjara dia. Yesaya dilawan juga, nggak ada yang percaya sama dia. Waduh. Jadi maksud dari si Yesus ngomong itu, Fasri, dia merujuk perjanjian lama, bahwa nabi itu di kampung sendiri nggak dihormati, tetapi di bangsa lain dielu-elukan. Itu konteksnya. Jadi Fasri jangan ambil soal nabinya, karena memang Yesus nabi juga. Ya, Yesus itu penggenap nabi, imam, raja. Dia penggenapnya dari perjanjian lama. Nah, nanti ada juga teks yang menyatakan bahwa dia adalah Mesias, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi Fasri nggak akan menemukan satu ayat pun yang Yesus ngomong dia adalah Tuhan. Nggak mungkin. Dan itu pertanyaan dari saudara kita yang paling banyak menyerang kita kan. Selalu bilang, coba tunjukkan ayat di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ini adalah pertanyaan menurut aku yang buta sejarah. Kenapa aku bilang buta sejarah? Kau tidak mungkin ngomong dirimu Tuhan di bangsa Yahudi. Nggak mungkin. Karena mereka sudah punya hukum Taurat, kalau siapa mengaku dirinya Allah atau menyembah Allah lain, akan dilempari batu sampai mati. Makanya Yesus bukan orang bego yang datang-datang ngomong, akulah Tuhan. Percaya sama, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tetapi dia akan dinyatakan Tuhan dari mulut-mulut orang lain. Nanti ada teks-teksnya juga itu, Fasri, bahwa dia dikatakan Mesias, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Siap, Pastor. Oke. Ini kan ada pertanyaan dari saudara lah itu, Pastor. Iya. Ya, biasa itu, biasa. Jadi jawab aja, konteksnya bukan soal nabi. Ya, konteks yang Matius itu adalah merujuk kepada nabi-nabi perjanjian lama yang tidak pernah dipercaya oleh bangsa Israel. Makanya Yesus pun ditolak di kampung sendiri. Jadi sekarang nih saya lagi keluarga-keluarga tidak tahu nih, Pastor. Ini ya. Pastor. Jadi keluarga-keluarga ini udah tahu keluarga saya ini bahwa saya ini mengikut Tuhan Yesus, Pastor. Jadi gimana ya, Pastor? Jawabannya gitu, Pak. Jawaban buat menjawab keluarga. Nah, ini yang tadi aku bilang sama Fasri kan. Kalau ya. Fasri memang yakin dalam hati dan pikiran beriman kepada Yesus adalah Tuhan, mau belajar Alkitab, mau meneladani hidupnya, saranku jangan menyerah. Siap. Tetapi jangan dilawan orang tua. Udah diam aja, doain aja, gitu aja, biar Tuhan yang bekerja. Gitu ya. Jadi tetap maju dan tetap lebih paham lagi Alkitabnya, gitu. Jadi jangan, banyak orang ke Kristen itu hanya sekedar pindah agama tapi nggak mau belajar Alkitabnya. Itu salah juga. Jadi harus tetap belajar Alkitabnya. Fazri kalaupun merasa berat, susah, banyak tangisan, air mata, aku mau bilang itulah upah mengikuti Yesus. Justru kalau orang ngikut Yesus tambah kaya, itu kupertanyakan. Iya, itu kupertanyakan. Kalau tambah kaya, tambah sukses, hebat dia, uangnya sampai bermiliar-miliar, jadi crazy rich dia kan. Nah, itu yang kupertanyakan itu bukan pengikut Yesus dia. Tapi kalau Fasri setia, walaupun susah, walaupun dibenci, diusir keluarga, itulah upah mengikuti Yesus. Siap, Pastor. Pikul salib ya? Iya. Oke, kuat aja Fasri pokoknya. Terima kasih, Pastor. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Nah, ini. Ya, nah ya. Yang saya tanyakan dalam kitab Mazmur pasal 61. Di situ kan seringkali ayat firman ini
diambil untuk sesuatu bacaan untuk melindungi sendiri, apalagi dalam suatu wabah. Kami sering, sebelum kami pulang ke kampung halaman masing-masing, kami sering dikasih ayat ini, Pak. Untuk selesai ibadah, suruh bacakan ayat firman ini. Mazmur pasal 91. Nah, jadi pertanyaan saya, yang ayat yang ke-13, di situ dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu bagaimana, Pak? Masa singa dilangkahi dan ular dilangkahi itu gimana, Pak? Coba Pak jelaskan. Jadi sering sekali banyak salah penafsiran dalam Mazmur 91. Ini udah kubahas ini, Elsada. Elsada ini nggak follow King David ya? Instagram King David ya? Belum, Pak. Ini udah kutulis ini ya. Justru ya, kita mengetahui iblis itu mengutip Mazmur 91, betul nggak? Ada yang tahu nggak itu? Iya, justru dia mengutip. Ya, Bayu tahu ya? Ya, di percobaan kedua di Yesus. Iya, betul. Justru dia mengutip dari Mazmur 91 ini, Elzadeh. Ya, jadi teks ini bukan untuk jimat melindungi orang Kristen, enggak ya. Sebenarnya ini adalah, memang kita di dalam perlindungan Allah, tetapi bukan berarti kita anti atau kebal terhadap mara bahaya, musibah, atau penyakit. Nggak mungkin. Justru iblis ketika mengutip ayat di Mazmur 91, Yesus malah bilang, jangan. Ada juga firman katanya. Dia nggak mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh iblis itu. Nah, kalau yang Elsadeh tanyakan, singa dan ular tedung akan kulangkai itu, ini metafora, bahasa kiasan. Mazmur itu kan termasuk dalam sastra, betul ya? Kitab sastra dan hikmat di Elsadeh, sehingga bahasanya itu bahasa metafora ya. Singa dan ular tedung kan melambangkan sesuatu hal yang membahayakan kita. Ular tedung itu kan banyak di gurun pasir, ular yang paling berbisa berbahaya. Singa itu binatang yang paling kuat, lambang yang paling berbahaya. Tetapi kalau bersama Tuhan, mara bahaya itu bisa kita atasi. Itu maksudnya Elsadeh. Jadi jangan Elsadeh pikir ada anak singa, kita langkai, habis itu kau yang dimakannya, ya kan? Janganlah kayak gitu. Jangan ada ular ya kan, lagi gini ularnya ya kan. Udah di depan mata kita, kita pun makin melotot pula gini. Apa kau? Melawan kau? Dipatok lah kita. Jangan. Itu hanya metafora bahasa sastra, kiasan. Nanti Elsadeh memang nggak main Instagram ya? Main, Pak, tapi nggak terlalu. Tapi bisa buka atau nggak terbuka? Tunggu ada kuota ya? Bisa, Pak. Nanti lihat di King David ada penjelasan lengkapnya Mazmur 91 itu. Ya, bahasanya agak cukup panjang soalnya. Nanti Elsadeh bisa baca. Jadi kalau kalian selama ini disuruh untuk menyanyikan atau membaca ini, ya udahlah. Anggap tahu sama tahu, padahal maksudnya bukan selalu dilindungi. Nah, ini lagi nih, orang Kristen kalau kebal terhadap sesuatu justru bukan orang Kristen itu. Nah, kita harus tahu ya. Yesus saja marah ketika iblis mengutip Mazmur 91, dia nggak mau dengar. Yang loncatlah, itu Pak ya. Loncatlah, nanti malaikat akan menatangmu supaya kakimu tidak terhantu. Oh, Yesus nggak mau. Kau pikir aku harus selalu dilindungi gitu. Tetapi nggak salah, kita memang dalam perlindungan Allah untuk menghadapi segala mara bahaya. Itu Elsadeh.